Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya Fitria Zana Kumala. Hari ini kita akan membahas masih tentang macam-macam ukuran dalam statistika, di mana di pertemuan ke-6 ini kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang ukuran dispersi. Yang kita khususkan pembahasannya hanya tentang ring, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Untuk variansi dan koefisien variansi nanti akan kita bahas di pertemuan ke-7. Kita mulai dengan ukuran dispersi. Ukuran pemusatan data tidak selalu memberikan cukup informasi karena adanya variabilitas dari data yang diambil. Untuk dapat mengukur tingkat perbedaan ukuran data satu dengan yang lainnya, perlu diketahui adanya dispersi atau variasi data. Dengan mengetahui variasi suatu data, maka kita bisa mengambil kesimpulan secara lebih tepat tentang distribusi suatu data. Pada ukuran pemusatan, beberapa distribusi angka dengan rata-rata yang sama bisa memiliki ukuran variansi yang berbeda. Sehingga selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa perhitungan ukuran dispersi atau ukuran penyebaran itu penting? Dengan ukuran dispersi yang jelas kita akan dapat memperoleh informasi tambahan tentang penyebaran yang terjadi pada suatu distribusi. Selain itu, kita juga dapat menilai ketepatan ukuran nilai tengah dalam mewakili distribusinya. Bila suatu distribusi data memiliki dispersi yang besar, maka ukuran nilai tengah kurang mewakili distribusinya. Begitu juga sebaliknya, bila nilai dispersi semakin kecil, maka semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi datanya. Kita akan bahas ukuran dispersi yang pertama, yaitu ring. Nilai rentang menunjukkan selisih antara data yang paling tinggi dengan data yang paling rendah. Jika nilai rentang atau ringnya sama dengan 0, maka menunjukkan bahwa distribusi datanya homogen. Semakin besar nilai rentang atau ring, maka distribusi data semakin bervariasi. Kita lihat rumusnya, ring yang disingkat dengan R adalah nilai yang maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Selanjutnya, kita lihat contoh ring. Jika diketahui sekelompok data yaitu 25, 37, 28, 29, 35, 30, 21, dan 31, tentukan ring data tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama ditulis apa yang diketahui. Di sini jumlah data tidak terkelompok adalah 8, sehingga N-nya sama dengan 8. Di sini saya urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. X1 yaitu data yang terkecil sama dengan 21. Selanjutnya X2 sama dengan 25, X3 sama dengan 28, X4 sama dengan 29, X5 sama dengan 30, X6 sama dengan 31, X7 sama dengan 35, dan terakhir X8 sama dengan 37. Selanjutnya, setelah dituliskan apa yang diketahui, kemudian tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu ring. Di sini jawab, R atau ring adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya adalah X8, yaitu 37, dan nilai minimumnya adalah X1, yaitu 21, sehingga ringnya sama dengan 37 dikurangi 21, yaitu 16. Jadi kesimpulannya adalah ring data tersebut adalah 16. Selanjutnya akan kita bahas tentang simpangan rata-rata data tidak terkelompok. Simpangan rata-rata untuk data tidak terkelompok rumusnya adalah sebagai berikut. Di sini simpangan rata-rata disingkat SR, rumusnya adalah sigma harga mutlak dari XI min X bar, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N. SR di sini adalah simpangan rata-rata untuk data yang tidak terkelompok. XI adalah besarnya data ke I, X bar adalah min data atau rata-rata data, dan N adalah banyaknya data. Kita langsung masuk ke contoh simpangan rata-rata data tidak terkelompok agar kita lebih mudah untuk memahami. Jika diketahui sekelompok data yaitu 25, 37, 28, 29, 35, 30, 21, 31, tentukan simpangan rata-rata data tersebut. Penyelesaiannya,
Seperti biasa, tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah N-nya sama dengan 8, X1-nya adalah 21, X2-nya 25, dan seterusnya sampai dengan X8 sama dengan 37. Di sini saya urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu simpangan rata-rata data tidak terkelompok tersebut. Di sini jawab, karena data yang diketahui merupakan data tidak terkelompok, maka tulis rumusnya, yaitu SR sama dengan sigma harga mutlak dari XI min X bar, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N. Karena jumlah data yang diketahui adalah 8, maka N-nya 8, sehingga di sini di langkah yang selanjutnya kita substitusikan nilai N sama dengan 8, sehingga ditulis sigma harga mutlak dari XI min X bar, di mana I berjalan dari 1 sampai 8 dibagi 8. Kita uraikan, karena tanda sigma ini artinya jumlahan, maka di sini kita jumlahkan dari I-nya 1 sampai 8. Dimulai dari 1, berarti kita substitusikan I-nya 1, yaitu harga mutlak dari X1 min X bar, ditambah harga mutlak dari X2 min X bar, dan seterusnya sampai batas atasnya, yaitu 8. Sehingga di sini harga mutlak dari X8 dikurangi X bar dibagi dengan 8. Selanjutnya, karena kita membutuhkan X bar atau nilai rata-rata data tersebut, maka kita cari dulu nilai rata-ratanya, yaitu X bar, sebagai berikut. Kita ingat rumus untuk rata-rata dari data yang tidak terkelompok, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N. Karena N-nya sama dengan 8, kita substitusikan N-nya sama dengan 8. Kemudian kita uraikan di sini, karena sigma ini artinya jumlahan, maka kita uraikan dari I-nya 1 sampai 8, sehingga di sini pembilangnya ditulis X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai X8 dibagi 8. X1 adalah data pertama, yaitu 21, X2-nya adalah 25, dan seterusnya sampai X8, yaitu 37, dibagi dengan 8. Kita jumlahkan dulu keseluruhan data dari X1 sampai X8. Hasilnya adalah 236 dibagi 8, yaitu 29,5. Setelah kita tahu nilai rata-ratanya, kemudian kita bisa langsung substitusikan ke rumus simpangan rata-rata, yaitu di sini simpangan rata-rata sama dengan harga mutlak dari X1 min X bar ditambah harga mutlak dari X2 min X bar, dan seterusnya sampai harga mutlak X8 dikurangi X bar dibagi dengan 8. X1 di sini adalah data pertama. Data pertamanya adalah 21 dikurangi 29,5. Ini adalah nilai rata-rata yang tadi telah kita cari. X2-nya adalah 25. Di sini X barnya sama 29,5 ditambah harga mutlak dari 28. Ini X3 dikurangi dengan X bar. Di sini X4-nya adalah 29. Ini X bar. Ini X5-nya adalah 30, ini X bar, dan seterusnya sampai X8. X8-nya adalah 37 dikurangi X bar, yaitu 29,5 dibagi 8. Kita kurangkan masing-masing yang ada dalam tanda mutlak. Di sini 21 dikurangi 29,5, hasilnya adalah negatif 8,5. 25 dikurangi 29,5, hasilnya adalah negatif 4,5. 28 dikurangi 29,5, hasilnya adalah negatif 1,5. Dan seterusnya sampai X8 dikurangi X bar, yaitu di sini 37 dikurangi 29,5, hasilnya adalah 7,5 dibagi 8. Kemudian karena ini harga mutlak, maka di sini harga mutlak dari negatif 8,5 bisa kita tuliskan sebagai 8,5 ditambah 4,5 ditambah 1,5 ditambah setengah ditambah setengah ditambah 1,5 ditambah 5,5 ditambah 7,5 dibagi 8. Kita jumlahkan yang pembilangnya di sini 8,5 tambah 4,5 tambah 1,5 tambah setengah tambah setengah tambah 1,5 tambah 5,5 tambah 7,5. Hasilnya adalah 30 bagi 8, yaitu 3,75.
Sehingga kesimpulannya adalah simpangan rata-rata data tersebut adalah 3,75. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang simpangan rata-rata data terkelompok. Rumus untuk mencari simpangan rata-rata untuk data terkelompok adalah SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak dari XI min X bar, di mana I berjalan dari 1 sampai K dibagi sigma FI di mana I berjalan dari 1 sampai K. SR di sini adalah simpangan rata-rata untuk data terkelompok, FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah titik tengah kelas ke I, dan jangan lupa bahwa K di sini adalah jumlah kelas interval. Kita langsung lihat contoh simpangan rata-rata untuk data yang terkelompok. Diketahui data pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Pertanyaannya adalah tentukan simpangan rata-rata data tersebut. Kita perhatikan bahwa di sini terdapat 7 kelas interval dan diketahui masing-masing frekuensi kelas intervalnya. Kita tulis dulu di sini untuk penyelesaiannya apa yang diketahui. Yang diketahui adalah data pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Silahkan tuliskan sesuai dengan tabel yang diketahui. Kemudian dilanjutkan dengan tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu simpangan rata-rata data terkelompok tersebut. Dan langsung kita jawab. Karena data yang diketahui merupakan data terkelompok, maka di sini kita tulis rumusnya, yaitu SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak dari XI min X bar, di mana I berjalan dari 1 sampai K, dibagi sigma FI, di mana I berjalan dari 1 sampai K. Selanjutnya, kita perhatikan di sini bahwa terdapat 7 kelas interval, sehingga bisa langsung kita substitusikan di baris kedua. Rumus simpangan rata-ratanya menjadi sigma FI dikali harga mutlak dari XI min X bar, di mana I berjalan dari 1 sampai 7. Kita uraikan dari I-nya 1 sampai 7, sehingga di sini simpangan rata-rata dapat kita tuliskan sebagai F1 dikali harga mutlak dari X1 min X bar ditambah F2 dikali harga mutlak dari X2 min X bar, dan seterusnya sampai F7 dikali X7 min X bar. Untuk penyebutnya, di sini kita lihat sigma FI di mana I berjalan dari 1 sampai 7 kita uraikan menjadi F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai F7. Selanjutnya, karena kita membutuhkan nilai rata-rata, maka kita cari dulu nilai X bar sebagai berikut. Kita ingat rumus X bar untuk data yang terkelompok sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI, di mana I berjalan dari 1 sampai K, dibagi sigma FI, di mana I berjalan dari 1 sampai K. Di sini kelas intervalnya adalah 7, sehingga kita bisa tuliskan di sini sebagai sigma FI dikali XI, di mana I berjalan dari 1 sampai 7, dibagi sigma FI, di mana I berjalan dari 1 sampai 7. Kita sudah tahu batas bawahnya yaitu 1, batas atasnya 7, sehingga kita bisa langsung uraikan di sini menjadi F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya sampai F7 dikali X7. Untuk penyebutnya sama, kita uraikan, berarti di sini F1 tambah F2 dan seterusnya sampai F7. Kita langsung substitusikan di sini F1-nya. F1-nya adalah 2. Berarti di sini 2 dikali X1. X1 adalah titik tengah untuk kelas interval yang pertama. Di sini 56 adalah titik tengah kelas interval yang pertama. Kita ingat, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa rumus dari titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti di sini 53 ditambah 59 dibagi 2. Di sini 112 dibagi 2, hasilnya adalah 56. Untuk kelas interval yang selanjutnya rumusnya sama, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di sini langsung kita substitusikan, ya, tadi 2 dikali 56 ditambah F2. F2-nya adalah 7. Titik tengah kelas kedua atau X2-nya adalah 63, berarti 7 kali 63.
Kita kalikan selanjutnya 7 dikali 70 ditambah 11 tambah 77 ditambah 7 dikali 84 tambah 4 kali 91 ditambah 2 kali 98. Di sini hasilnya adalah 2 kali 56 yaitu 112, 7 kali 63 441 dan seterusnya sampai 2 kali 98. Hasilnya adalah 196 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Jadi seluruh frekuensi di kelas pertama sampai kelas ke-7 dijumlahkan, hasilnya adalah 40. Sehingga di sini 2 ditambah 7 tambah 7 tambah 11 tambah 7 tambah 4 tambah 2 hasilnya adalah 40. Kita jumlahkan pembilangnya, hasilnya adalah 3038 dibagi jumlah frekuensi seluruh kelas 40 ya. Berarti di sini rata-ratanya adalah 3038 dibagi 40, hasilnya adalah 75,95. Selanjutnya, setelah kita tahu nilai rata-ratanya yaitu 75,95, kita tinggal substitusikan ke rumus. Yaitu di sini simpangan rata-rata tadi telah kita uraikan. Rumusnya adalah F1 dikali harga mutlak dari X1 min X bar ditambah F2 dikali harga mutlak dari X2 min X bar dan seterusnya sampai F7 dikali harga mutlak dari X7 min X bar dibagi jumlah seluruh frekuensi dari kelas pertama sampai ke-7. Kita tinggal substitusi. Di sini F1-nya sama dengan 2, X1-nya 56, lalu X bar-nya adalah 75,95 dan seterusnya sampai di sini. Yang terakhir F7-nya adalah 2 dikali X7, X7-nya adalah 98 dikurangi rata-ratanya yaitu 75,95. Lalu selanjutnya, karena ini adalah harga mutlak, maka kita bisa jadikan yang negatif ini menjadi positif. Berarti 2 dikali 19,95 ditambah 7 dikali 12,95 ditambah 7 kali 5,95 ditambah 11 dikali 1,05 ditambah 7 dikali 8,05 ditambah 4 dikali 15,05 ditambah 2 dikali 22,05 dibagi 40. Di sini tinggal dikalikan saja. Untuk pembilangnya 2 kali 19,95 hasilnya adalah 39,9. 7 dikali 12,95 hasilnya adalah 90,65 dan seterusnya sampai 2 kali 22,05 hasilnya adalah 44,1 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya yaitu 40. Kita jumlahkan pembilangnya 39,9 ditambah 90,65 dan seterusnya sampai 44,1. Hasilnya adalah 344,4 dibagi 40. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 8,61. Kesimpulannya, jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 8,61. Selanjutnya, kita bahas tentang simpangan baku. Simpangan baku merupakan ukuran dispersi yang paling teliti dan paling banyak digunakan. Ukuran dispersi ini dikenalkan oleh Karl Pearson. Di sini kita lihat bahwa simpangan baku untuk data yang tidak terkelompok untuk sampel rumusnya adalah sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma XI min X bar kuadrat, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan N min 1. S di sini adalah simpangan baku untuk sampel. XI yaitu besar data ke I, X bar adalah min atau rata-ratanya, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya, kita bahas simpangan baku untuk data tidak terkelompok untuk populasi. Simpangan baku untuk data tidak terkelompok di sini simbolnya adalah sigma jika data tersebut adalah berasal dari populasi. Jika datanya berasal dari sampel, maka tadi kita tuliskan dengan simbol S. Di sini untuk simpangan baku data tidak terkelompok untuk populasi, rumusnya adalah sigma sama dengan akar sigma XI min X bar dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan N, di mana sigma ini adalah simpangan baku untuk populasi. XI adalah besarnya data ke I,
X bar adalah min atau rata-rata data, N adalah banyaknya data. Di sini langsung kita lihat contoh untuk simpangan baku untuk data tidak terkelompok. Datanya masih sama dengan yang tadi. Di sini diketahui 8 buah data, maka di sini penyelesaiannya diketahui N-nya 8. X1 sampai X8, di sini saya sudah urutkan ya dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu yang ditanyakan di sini simpangan baku. Jawab, karena data yang diketahui merupakan data tidak terkelompok, kita tulis rumusnya seperti ini. Karena jumlah datanya ada 8, maka di sini N-nya 8. Kita tulis di baris yang kedua, di sini kita substitusi nilai N-nya yaitu 8. Setelah kita tahu batas bawahnya yaitu 1 dan batas atasnya 8, maka kita bisa uraikan rumus simpangan baku ini, sehingga S dapat dituliskan sebagai akar X1 min X bar dikuadratkan ditambah X2 min X bar dikuadratkan dan seterusnya sampai X8 min X bar dikuadratkan dibagi 7. Di sini karena kita butuh X bar atau nilai rata-ratanya, maka kita harus cari terlebih dahulu nilai X bar, yaitu rumusnya adalah sigma xi di mana i berjalan dari 1 sampai n dibagi n. Karena n-nya 8, tinggal kita substitusikan saja dan kita uraikan dari x1 sampai x8 lalu dibagi 8. Kita jumlahkan seluruh data dari x1 sampai x8, kemudian kita bagi dengan banyaknya data yaitu 8. Hasilnya adalah 236 dibagi 8 yaitu 29,5. Setelah kita tahu berapakah nilai rata-ratanya yaitu 29,5, kita tinggal substitusikan untuk mencari simpangan rata-rata data tidak terkelompok. Di sini S tadi dapat dituliskan sebagai akar X1 min X bar kuadrat ditambah X2 min X bar kuadrat dan seterusnya sampai X8 min X bar kuadrat dibagi 7. X1 adalah data pertama yaitu 21, X barnya adalah 29,5 dan seterusnya sampai X8. Di sini X8 adalah data ke-8 yaitu 37 dikurangi X barnya yaitu 29,5 dibagi dengan 7. Lalu di sini akar pembilangnya kita selesaikan dulu. 21 dikurangi 29,5 hasilnya adalah negatif 8,5. 25 dikurangi 29,5 maka hasilnya negatif 4,5 dan seterusnya sampai yang terakhir di sini 37 dikurangi 29,5 hasilnya adalah 7,5. Sehingga kita kuadratkan terlebih dahulu di sini masing-masing negatif 8,5 kuadrat hasilnya adalah 72,25. Negatif 4,5 kuadrat hasilnya adalah 20,25 dan seterusnya sampai 7,5 kuadrat hasilnya adalah 56,25 dibagi 7. Yang pembilang kita selesaikan dulu ya. Kita jumlahkan 72,25 ditambah 20,25 dan seterusnya sampai 56,25. Hasilnya adalah 187 dibagi penyebutnya yaitu 7. Sehingga di sini 184 dibagi 7 hasilnya adalah 26,29. Kita akar. Jadi kita akarkan setelah ini bentuk yang paling sederhana. Sehingga akar dari 26,29 adalah 5,13. Jadi kesimpulannya adalah simpangan baku dari data yang tidak terkelompok tersebut adalah 5,13. Selanjutnya kita bahas simpangan baku untuk data terkelompok untuk sampel. Jika data berasal dari sampel dan data tersebut adalah data yang terkelompok, maka di sini rumus untuk mencari simpangan baku untuk data terkelompok yang berasal dari sampel adalah S sama dengan akar sigma FI dikali XI min X bar kuadrat, di mana I berjalan dari 1 sampai K dibagi dengan sigma FI di mana I berjalan dari 1 sampai K dikurangi 1. S adalah simpangan baku untuk sampel, FI adalah frekuensi kelas ke I, dan XI adalah titik tengah untuk kelas ke I. Jika datanya berasal dari populasi, maka di sini simbolnya adalah sigma. Sigma sama dengan akar sigma FI dikali XI min X bar kuadrat, di mana I berjalan dari 1 sampai K dibagi dengan sigma FI di mana I berjalan dari 1 sampai K. K di sini adalah banyaknya kelas interval pada data yang terkelompok.
Dan di sini sigmanya adalah simpangan baku untuk populasi, Fi adalah frekuensi kelas ke I, dan Xi adalah titik tengah kelas ke I. Kita lihat contoh untuk simpangan baku data terkelompok. Diketahui data pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tentukan simpangan baku data tersebut. Di sini datanya masih sama dengan yang tadi, terdapat 7 kelas interval dan masing-masing diketahui berapakah frekuensi tiap kelas intervalnya. Di sini penyelesaiannya, tulis dulu apa yang diketahui, yaitu di sini diketahui data pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tinggal tuliskan saja data yang sudah tersaji dalam soal. Kemudian, tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu simpangan baku data terkelompok tersebut. Di sini karena data yang diketahui merupakan data terkelompok, maka di sini kita tuliskan rumusnya, yaitu di sini S sama dengan akar dari sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat, di mana I berjalan dari 1 sampai K, dibagi dengan sigma Fi, di mana I berjalan dari 1 sampai K, dikurangi 1. Karena K atau banyak kelas interval adalah 7, maka di sini K-nya sama dengan 7. Kita substitusikan K-nya 7. Setelah kita tahu batas bawah dan batas atasnya, kita uraikan. Di sini kita uraikan I-nya dari 1 sampai 7, maka di sini penguraiannya mulai dari 1, berarti di sini akar F1 dikali X1 min X bar dikuadratkan ditambah dengan F2 dikali X2 min X bar dikuadratkan, dan seterusnya sampai F7 karena batas atasnya adalah 7. F7 dikali X7 min X bar dikuadratkan dibagi dengan jumlahan dari Fi, berarti di sini F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai 7, karena batas atasnya adalah 7, dikurangi 1. Karena kita butuh nilai rata-rata, maka kita cari dulu nilai rata-ratanya sebagai berikut. Di sini kita ingat-ingat rumus untuk mencari nilai rata-rata untuk data yang terkelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi, di mana I berjalan dari 1 sampai K, dibagi dengan sigma Fi, di mana I berjalan dari 1 sampai K. Sama seperti tadi, di sini Fi adalah frekuensi kelas ke I dan Xi adalah titik tengah tiap kelas interval. Berarti di sini titik tengah untuk kelas pertama yaitu 53 ditambah dengan 59 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya adalah 112 dibagi 2, yaitu 56. Di sini untuk kelas interval kedua, titik tengahnya adalah 60 ditambah 66 dibagi 2, yaitu 63. Sehingga tinggal kita substitusikan saja. Di sini F1 dikali X1 berarti 2 kali 56 ditambah F2 kali X2, yaitu 7 kali 63. Dan seterusnya sampai F7 dikali X7 berarti 2 dikali 98 dibagi dengan jumlahan seluruh frekuensi tiap kelas, ya, berarti 2 tambah 7 tambah 7 tambah 11 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Yang pembilang kita jumlahkan, di sini hasilnya adalah 3038 dibagi dengan penyebutnya yaitu 40. Sehingga di sini rata-ratanya adalah 75,95. Setelah diketahui nilai rata-ratanya adalah 75,95, tinggal kita substitusikan saja ke rumus yang telah kita uraikan sebelumnya, yaitu di sini simpangan baku atau S-nya sama dengan akar F1 dikali X1 min X bar dikuadratkan ditambah F2 dikali X2 min X bar dikuadratkan dan seterusnya sampai F7 dikali X7 min X bar dikuadratkan dibagi dengan F1 tambah F2 dan seterusnya sampai F7 dikurangi 1. Kita substitusikan di sini F1 atau frekuensi kelas pertamanya yaitu 2. X1 adalah titik tengah kelas pertama yaitu 56. Rata-ratanya adalah 75,95. Lalu di sini F2-nya adalah 7, X2-nya adalah 63 dan X bar-nya adalah 75,95. Dan seterusnya sampai F7, di sini F7-nya adalah 2 dikali X7-nya 98 dikurangi X bar-nya adalah 75,95 dikuadratkan dibagi dengan di sini jumlah keseluruhan frekuensi dari kelas pertama sampai kelas ke-7 yaitu 2 tambah 7 tambah 7 dan seterusnya sampai 2 dikurangi 1.
Apa yang ada di dalam kurung kita selesaikan dulu. Di sini 56 dikurangi 75,95. Hasilnya adalah negatif 19,95. Lalu yang di dalam kurung berikutnya di sini 63 dikurangi 75,95, hasilnya adalah negatif 12,95. Dan seterusnya sampai yang terakhir di sini 98 dikurangi 75,95. Hasilnya adalah 22,05. Lalu kita kuadratkan masing-masing yang ada di dalam kurung dan kita kalikan. Di sini pembilangnya kita selesaikan dulu. 2 kali 398 hasilnya adalah 796. 7 dikali 167,7 hasilnya adalah 1173,9. Dan seterusnya sampai 2 dikali 486,2 hasilnya adalah 972,4. Dibagi dengan di sini tadi 40 dikurangi 1 hasilnya adalah 39. Di sini yang pembilang kita sederhanakan dulu, kita jumlahkan seluruhnya. Hasilnya adalah 4561,8 dibagi dengan 39, yaitu 116,97. Kita akar, hasilnya adalah 10,81. Jadi kesimpulannya adalah simpangan baku data tersebut adalah 10,81. Di akhir pertemuan ini terdapat tugas yang harus kalian selesaikan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-6 mata kuliah Statistika Pendidikan. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.